hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Anda bisa bagus karena ada yang mengkritik kayak gitu kan, ada yang mengontrol, dan itu checks and balances. Tapi kalau poros Jakarta, Washington kadang-kadang, ini diskusi saya langsung loh dengan empat mata dengan Pak PS di 2019. Prabowo Subianto. Saya lebih percaya kalau dengan Washington. Iya Pak, whatever. Washington masih punya Tuhan, walaupun sekarang dia ngerjain Minimal, apa namanya Gaza. Dolarnya itu US dollar. Iya, in quote we trust. Saya senang menggunakan pemikirannya Al-Farabi. Negara kita ini masuk kategori yang saya sebut, yang Al-Farabi sebut, ini 875 sampai 900 Masehi, Al-Madinah Ad-Dhallah, negara sesat. Apa itu negara sesat? Negara sesat adalah pemimpinnya suka membohongi rakyat. Udah nggak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik. As a political scientist, saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Saya ingin Pak Husnul memberikan rekomendasi apa saja yang harus kita perbaiki di masa depan dalam sisi election ini. 5 hal aja sebagai sebuah priority itu dari saya. Mungkin dari Pak Eko. Apa yang mau dititipkan kepada penyambung lidah rakyat Indonesia ini? Apa yang mau dititipkan? Ya, catatan untuk KPU yang sekarang ini, Bu, itu untuk ke depan itu seperti apa? Catatan untuk KPU yang sekarang itu aja, Bu. Saya pertanyaan Pak Eko, Paku. Apakah KPU sekarang punya moral standing, legal standing, kalau legal standing kok social standing, ya kan?
political standing untuk menyelenggarakan pilkada. Nah, itu yang lebih tajam lagi. Oke. Ya, jawabannya enggak dong, kayak gitu. Jawabannya ya moral standingnya itu sebetulnya nggak cuma KPU, penyelenggara, presiden, menteri, bupati, gubernur. Ganti semua. Enggak, maksudnya punya moral standing, enggak moral enggak kayak gitu. Enggak ada yang takut bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita nanti semua mati, kita harus dihisab, semua harus mempertanggungjawabkan, enggak ada itu konsep itu. Itu satu. Jadi kalau balik lagi semua tahap, jadi dari mulai rekrutmen, tahapan pemilu, ya, jadi regulasi, Anda bikin regulasinya seperti apa, kayak gitu ya. Terus kemudian sejauh mana tadi independensi, kalau Anda dengan mudah bisa diintervensi. Jadi ini proses rekrutmennya. Kemudian sejauh mana KPU berani melawan yang namanya kampanye terselubung melalui lembaga survei. Makanya saya bilang kalau Anda gini loh, masyarakat, rakyat percaya dengan 2000 TPS yang dilakukan oleh lembaga survei. Untuk apa kita bikin pemilu di 800 sekian ribu TPS? Iya. Ya itu kan Lebih baik bikin di antara lembaga survei aja. ya udah silakan kayak gitu kan. Tapi mau nggak kita nerima itu? Pasti tidak mau kayak gitu kan. One vote, one person, one value-nya tidak ada. Jadi dari mulai jadi ya tahapan itu semua tahapan detail sampai kampanye, penggunaan aparatus negara. Ya, jadi TSM itu kan begitu. Jadi penggunaan aparatus negara, TNI, Polri, BIN, birokrasi, bupati, gubernur, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya sampai tingkat camat, sampai tingkat desa karena ada dana desa. Jadi ini satu isu tentang itu. Jadi harus pesertanya harus diawasi, penyelenggaranya harus diawasi, para bandarnya juga harus diawasi karena mereka yang tadi ada isu-isu bagaimana Xi Jinping juga terlibat di dalam konteks itu. Memang nggak bisa negara-negara dunia ketiga akan apakah Jakarta, poros Jakarta Beijing atau Jakarta Washington selama ini kayak gitu kan. Cuma kalau Jakarta Beijing, apalagi kemudian Anda mau ngikutin model Beijing, model Cina, itu cuma satu partai, komunis doang. Artinya apa? Tidak boleh ada civil and political liberties. Nggak ada itu di Makanya Cina. kemudian politiknya mau rangkul semua. Seolah-olah kalau ibaratnya dirangkul. kita itu kalau di luar pemerintahan itu orang yang nggak bekerja. Nah, Yang bekerja pakai dalam pemerintahan. Anda bisa bagus karena ada yang mengkritik kayak Ada yang gitu mengontrol, kan, ada yang mengontrol dan itu checks and balances. Tapi kalau poros Jakarta Washington kadang-kadang ini diskusi saya langsung loh dengan empat mata dengan Pak PS di 2019. Tapi saya lebih PS percaya. atau PlayStation. PS itu Prabowo Subianto. Gusol, saya lebih percaya kalau dengan Washington. Iya Pak, whatever. Washington masih punya Tuhan, walaupun sekarang dia ngerjain apa namanya Gaza. Gaza. Dolarnya itu US dollar. Iya, in God we trust. Jadi ada Tuhannya. Komunis nggak ada di dalam konteks itu. Jadi itu John Locke loh teorinya yang mengatakan kita jangan memberikan kepada komunis karena ya dia bisa melakukan apa saja. There is no limitation bagi mereka. Yaitu jadi balik kepada Pancasila, kemudian tahapan, kemudian lembaga survei harus dibereskan, kemudian tadi ya tahapan itu ya DPT macam-macam itu. Maksudnya Kodari terus harus dibereskan gitu ya. Iya, betul. Jadi Bukan cuma Kodari kayak gitu. Siapa yang bayar gitu? Pernah nggak declare? Ya rapatnya di lantai 4, kayak gitu kan? Seperti itu. Itu sebenarnya penggiringan opini, bukan plebiscit demokrasi. Terus yang terakhir adalah yang tadi, moral. Kalau Anda mau jadi anggota KPU, coba ditanyakan kepada diri sendiri, pantas enggak? Saya punya ilmu enggak? Karena nanti saat yaumil hisab susah itu. Pada saat Anda mau jadi calon presiden, mau wakil presiden, pantas enggak Anda memimpin? Ijazahmu itu ijazah benar atau tidak? Urusan ijazah aja begitu. Kalau saya nggak apa-apa kalau Anda kalau cuma saya pastikan ijazahnya palsu ya. Karena yang asli nggak belum berhasil lihat. ya nggak apa-apa Anda cuma apa yang CC itu Model C. paket C ya nggak apa-apa tapi trust. Karena apa? Prinsip pemilu di dalam ilmu politik itu free and fair, bebas dan jujur. Kalau di dalam konstitusi luber jurdil juga ada jujur dan adil. Untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur, maka KPU-nya wajib hukumnya adil. Jadi itu hubungannya. Saya pernah nulis artikel itu, kapan-kapan saya bisa share.
artikel saya sebenarnya udah lama tapi masih signifikan kayak gitu di dalam konteks itu. Jadi jujur ini penting. Negara sekarang yang dikatakan nomor 1 bahagia di dunia adalah Finlandia, Ya. dan unsur utamanya adalah jujur. Nah, yang kedua, yang terakhir ini, saya lagi memikirkan tentang negara. Kita ini model negara apa? Pancasila. Saya sedang senang menggunakan pemikirannya Al-Farabi. Negara kita ini masuk kategori yang saya sebut, yang Al-Farabi sebut, ini 875 sampai 900 Masehi, Al-Madinah Ad-Dhallah, negara sesat. Apa itu negara sesat? Negara sesat adalah pemimpinnya suka membohongi rakyatnya. Ternyata sudah ada pikiran itu. Nah, kita menuju negara apa? Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama. Apa fungsi negara? Mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Sudahkah kita semua bahagia? Kalau Saya kita pikir mengkritik takut-takut sama pemerintah, nggak bahagia kita. Ya kan? Bayangkan, kita hanya minta yang very limited terhadap pemerintah. Kalau saya pribadi, Ya. udahlah, Anda tidak usah berpikir soal kesejahteraan saya, berpikir soal makan atau tidaknya saya. Satu aja, minta demokrasi aja. Jangan Anda tangkap saya karena berbeda pendapat. Itu aja nggak bisa dikasih. sudah dilaporkan ya? Gue laporkan berkali-kali, dilaporkan. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, saya dan kita salah. Bahwa Ya. Prabowo Subianto Insya Allah. orang yang ternyata berkomitmen terhadap demokrasi, Ya, mudah-mudahan. memelihara kebebasan pers. Tapi itu kebebasan tidak bisa berpendapat. cuma harapan. We have to give a pressure. Oh iya, jadi kita Tekan. tekan. Hmm. Kalau kita kalah, kita masuk penjara biasanya kan begitu. Mudah-mudahan tidak. Enggak, urusan penjara dan tidak la haula wala La quwata haula illa wala billah. quwata Jadi nggak usah illa takut. Semua tokoh besar sempat masuk penjara. Oke, kalau gitu saya akan datang ke masuk sebentar. Betul. Saya pikir itu jadi Oke. saya nggak tahu 5 atau berapa, tapi balik lagi apa cita-cita dari para pendiri bangsa Oke. kita waktu itu, negara Pancasila itu seperti apa? Ayo kita duduk bukan menjadi rebutan ajang kekuasaan anak, istri, matu, anak. Ya, udah nggak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik. As a political scientist, saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Saya malah bingung, Bu Husnul ya. Ini kayaknya kegagalan pengajar ilmu politik, Bisa aja. termasuk kegagalan Kalau pengajar saya. ilmu hukum. Karena ternyata mata kuliah yang tidak diajarkan itu malah yang mereka kembangkan. Iya. Pragmatisme, Hmm. money politics, ya kan? Kemudian menyuap, Iya, betul. penyelenggara pemilu. Menyuap. Itu nggak ada semua diajarkan di. Enggak, soalnya yang Departemen. sering kali disebut di dalam definisi Harold Laswell, politik is about who get what, when, and how. Ya, Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Itu Iya. sosiologi sebetulnya. Iya. Ilmu politik itu yang paling tinggi adalah moral. Moral itu artinya ya agama di dalam konteks itu, Iya. ethics, adil, yang kayak gitu. Iya. Baru kemudian kita Bahwa bahas tentang filsafatnya, baru kita bahas tentang ke publik ya. Jadi kita bahas tentang bagaimana ethics, public ethics-nya. Semuanya. Ya Jadi- itu bagus-bagus, bukan jadi- yang jadi- siapa mendapatkan apa, Ya, kapan, dan iya, bagaimana. itu itu al-kafirun. Jadi dia mengambil teori yang salah. salah, Teori yang terlalu materialistik. materialistik. Padahal tugasnya adalah membawa rakyat Indonesia sebanyak mungkin ke surga. Ke surga. Harusnya kan Fitunya begitu. hasanah, Iya. wakil akhirat hasanah, wakil adaban. Oke, saudara sekalian, nanti akan ada sesi lain yang membuat kita jauh lebih menggapai langit, ya. Politik di dunia ini Harus. begitu aja, ya kan? Tapi tetap kita harus Harus. perjuangkan untuk langit, ya. Langit betul. Oke, mudah-mudahan Pak Eko silakan dulu untuk tutup. Iya. Oke. Insya Allah khair. Kopi sudah, ngobrol Sudah, ngobrol sudah. Kapulaga sudah. Kapulaga sudah. Kita akhiri sampai di sini diskusi menarik ini bersama Bu Husnul, Bang Refli, dan saya Eko Satya. Usada, sampai ketemu di Next week. Next week. Ya. Tapi kalau channel Bang Refli terus, benar. Oh. Tapi kalau di Pako itu next week. Sabtu pekan depan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Keren, wabarakatuh. challenge.